Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. morning, Miss. How are you today? I'm amazing, Miss. Oke, saya harap semuanya sehat-sehat terus ya. Sebelum kita mulai, let me introduce myself first. My name is Ike Nuraini. You can call me Miss Ike. And I am here will giving you lesson that is English for YouTuber. Kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pembahasan inti, kita harus tahu dulu nih, apa itu English for Specific Purpose. Ada yang tahu nggak sih apa itu ESP? Tahu, Miss, ESP adalah suatu ilmu yang mempelajari dan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan bidang dan profesinya, Miss. Oke, ada lagi? I don't know, Miss. Oh, oke. Jadi bener banget ya apa yang disebutin sama Adit barusan. Well, English for Specific Purpose is a new approach in teaching and using English for special fields and studies that are in accordance with the needs of the fields of science and profession that use English. Yang berarti nih, ESP ini pendekatan baru dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan studi khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi, udah pada tahu kan apa itu ESP? Jadi, Iya, Miss. it means now we can move on to the next discussion. Next. Next lagi. Oke, pembelajaran kita hari ini kan tentang ESP for YouTuber kan. Nah, tadi kita udah tahu tuh apa itu ESP. Jadi sebelum kita tahu apa itu ESP for YouTuber, kita harus tahu dulu nih apa itu YouTube. Jadi, do you know guys what YouTube is? Ada yang tahu nggak? YouTube adalah platform digital untuk membagi dan menontonkan video, Miss. Ya, ada yang tahu lagi? Oke, nggak ada ya kayaknya. Ya, exactly. Yang barusan diomongin sama Adit. Bener banget ya. Jadi YouTube itu is a video sharing site that is widely used to share videos. Atau situs di mana seseorang bisa membagikan atau menonton video. Jadi YouTube juga ini punya misi, yaitu freedom to express, yang kedua freedom to get information, terus freedom to use opportunities, and yang terakhir freedom to have a place to work. Nah, lalu ada istilah YouTuber yang berarti people who share their hobbies, experiences, information, or work on the YouTube digital platform. Jadi, YouTuber itu seorang pembuat konten YouTube atau jenis videographer yang membuat video untuk diunggah ke platform YouTube. Kontennya itu nggak ditentuin ya, jadi it's free to share what you want to share. Oke, kalau kita udah tahu apa itu ESP, terus YouTube and YouTuber, juga kita udah tahu, baru nih kita bisa bahas apa sih ESP for YouTuber itu? Oke, ada yang bisa jelasin? Mungkin belajar bahasa Mungkin menurut saya English for YouTuber itu cara-cara dari YouTuber gitu, bukan, Miss? Itu bukan sih, Miss? Ada yang lain?
Mungkin English for YouTuber itu ilmu yang mempelajari tentang bahasa Inggris. Kan tadi ISP kan ilmu yang mempelajari tentang bidang tertentu ya, Miss. Jadi kalau Iya. for YouTuber itu ilmu dalam menggunakan atau mengajar bahasa Inggris untuk bidang tertentu yaitu YouTube-nya, Miss. Gitu, Miss. Ah, bener banget nih yang barusan sebutin atau dijelasin sama Adit. English for specific purpose for YouTube itu is a new approach in teaching and using English for special fields in YouTube or particular content of YouTube. Yang artinya pendekatan baru dalam mengajar dan menggunakan bahasa Inggris untuk bidang khusus. Nah, yang di sini tuh bidang khususnya itu ya YouTube-nya sendiri gitu. Jadi bener banget ya, Adit. Jawabannya Adit tuh. Oke, setelah ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari YouTube. There are so many types of YouTuber, such as traveler YouTuber, gaming YouTuber, beauty vlogger, workout vlogger, and food vlogger. Nah, ada 5 nih. Ada nggak sih di sini yang pengen jadi traveler YouTuber? Saya mau, Miss. Karena kayaknya enak aja gitu, Miss, kalau ngelihat vlogger-vlogger gitu, Miss, nge-review tempat gitu. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, yang pertama ini kan traveler YouTuber ya. Kalian udah pernah belum lihat konten-konten dari traveler YouTuber? Belum pernah ya? Oke, Miss, jadi ya gimana? udah, Miss, sudah pernah ngeliat, Miss. Oke, jadi kalau misalnya udah pernah lihat, tahu dong apa itu traveler YouTuber. Kalau Miss tahu, traveler YouTuber itu orang yang pergi menghabiskan waktu mereka kayak buat mungkin cari pengalaman atau sekedar hobi gitu, Miss, ke tempat-tempat yang ingin mereka tuju gitu, Miss. Iya, bagus ya jawabannya Adi. Jadi traveler YouTuber itu seseorang yang membuat video atau membagikan video informatif yang dalamnya itu berisi kayak panduan video perjalanan untuk tujuan yang di seluruh dunia dengan penekanan pada akomodasi, aktivitas, akomodasi, makanan, petualangan, dan lain-lain. Sebagai seorang travel YouTuber, kita juga nggak cuma terpaku sama destination-nya aja. Kita itu harus memberikan juga informasi tentang akomodasi, makanan, dan lain-lain. Agar apa? Agar penonton konten kita tahu nih info apa aja yang ada di tempat destinasi itu sebelum mereka ke sana. Next. Ini ya, yang ini kan, Miss. Next slide lagi. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa hal yang perlu kalian siapin buat jadi traveler YouTuber. Yang pertama, itu adalah good quality kamera. Jadi, kalau kalian mau jadi traveler YouTuber, kalian tuh harus punya kamera yang bagus ya kualitasnya. Karena kalau misalnya kamera yang bagus kualitasnya kan, seseorang itu waktu menonton jadi lebih
puas gitu, lebih enak. Kalau misalnya kita nonton video, terus kameranya atau videonya itu kurang jernih, itu kan kayak nggak enak aja gitu kan. Jadi buat, agar penontonnya itu lebih puas, jadi kita bisa pakai kamera yang punya kualitas bagus. Terus selanjutnya, mmm, microphone for quality voice recording. Jadi kita harus nyediain mikrofon biar suara kita kedengeran gitu di kamera tanpa ada gangguan. Kayak misalnya, kalau kita cuma ngandelin mikrofon kamera, itu mungkin kadang nggak kedengeran ya suaranya. Mungkin ada gangguan, misalnya tempat yang kita kunjungin tuh banyak angin, itu pasti suara kita hilang-hilang gitu. Jadi untuk membantu agar lebih bagus gitu, suaranya lebih kedengeran, kita bisa pakai mikrofon. Terus selanjutnya ada tripod. Tripod ini juga nggak boleh dilupain ya misalnya. Apalagi kalau kalian membuat video traveler ini sendirian, pasti tripod ini bakal bantu banget. Karena kalau misalnya sendirian, kita bingung kan siapa yang mau megangin kameranya, atau kalau misalnya kita megang sendiri kadangan tanpa bantuan tripod gitu, kadangan gerak-gerak dan itu mungkin bakal jadi buat penonton agak risih gitu ya. Terus selanjutnya ada selfie stick, juga ada kamera strap, dan yang terakhir itu ada good video editing app. Jadi, kalau misalnya kita membuat video traveler vlog gitu, travel vlog, kita tuh harus edit dulu lah ya videonya. Biar apa? Biar lebih menarik. Biar lebih menarik penonton untuk nonton video kita. Kalau misalnya cuma kita ngerekam video terus di-upload, itu kan nggak menarik banget ya, monoton gitu aja. Jadi nggak menarik penonton untuk ngeklik video kita. Terus ada beberapa tips nih dari vlogger terkenal. Yang pertama, keep your video clips short and sweet. Jadi kita waktu ngebuat video travel vlog ini, nggak perlu lah yang terlalu panjang, karena bakalan bosen juga kan. Tapi kita harus buat yang pendek aja, tapi bagus nih nyampe sama para penonton gitu. Terus ada use all necessary camera accessories yang kayak mungkin tripod, selfie stick, camera strap gitu kan. Terus record voice on separate microphone. Nah itu tadi, kalau misalnya kita cuma mikrofon dari kamera, audio dari kamera gitu, mungkin suara kita kurang kedenger ya. Jadi kita harus pakai mikrofon tambahan gitu. Terus ada don't be afraid to get this shot. Jadi nggak usah takut gitu waktu kita ngebuat video. Kalau misalnya tempatnya rame, "Ih aku malu nih," itu jangan, pede aja. Jadi pede aja kita harus ngebuat video itu agar kayak agar apa namanya, penonton tuh bisa lihat dengan jelas gitu videonya. Jadi kalau misalnya kita malu-malu kan kayak kurang jelas ya videonya nanti gimana. Terus ada be in your videos. Jadi kalian tuh harus nampilin diri kalian dalam video itu. Terus ada get good knowledge of the destination before you vlog. Sebelum kalian itu ngebuat vlog, jadi ada baiknya kalian tuh cari dulu informasi apapun yang ada di destinasi tersebut. Jadi biar kita bisa ngebagiin informasi kepada para penonton dengan baik gitu. Kalau kita nggak punya pengetahuan apapun tentang destinasi yang akan kita kunjungin, kita nggak bisa dong ngebagiin informasi tersebut ke penonton kita. Yang ada, kalau misalnya kita nggak cari-cari dulu sebelum
buat vlog itu, kita bisa nyampein hal yang salah sama penonton. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa vocabulary yang sering digunain sama traveler YouTuber. Yang pertama itu ada hop on. Hop on itu artinya naik. Terus ada hop off yang artinya turun. Terus ada catch up yang artinya mengejar ketinggalan. Terus ada wash it up atau mencuci. Yang terakhir ada check out, mengecek. Sebenarnya masih banyak lagi ya vocabulary yang biasa digunain sama traveler YouTuber ini. Kalian tugasnya nih, cari nih ya nanti nonton video YouTube tentang travel vlogger dan cari beberapa vocabulary yang biasa digunain sama traveler YouTuber. Jadi tahu kan abis ini ada tugas apa? Oke, next. Jadi next itu ada gaming YouTuber. Ada yang tahu nggak apa itu gaming YouTuber? Atau ada yang pengen jadi gaming YouTuber? Tahu, Miss. Gaming YouTuber itu orang yang bermain game yang kemudian apa ya, buat video terus diupload di YouTube gitu, Miss. Oke. Bagus, benar jawaban Adit. Terus ada yang lain? Gaming Miss, gaming YouTuber. Because I love play the game. Bagus banget, Rindu. Kalau kalian pengen jadi gaming YouTuber, berarti kan kalian udah tahu dong apa itu gaming YouTuber. Terus before going deeper with essential vocab, slang, and phrases gaming YouTuber, let's take a look at the meaning of gamer. Jadi, gamer itu is a person who play interactive games, especially video games, tabletop role-playing games, and skill-based card games, and who plays for usually long periods of time. Some gamers are competitive, meaning that the gamer competes in some. Gamer itu adalah orang yang memainkan permainan interaktif, terutama permainan video, permainan peran meja, dan permainan kartu yang berbasis keterampilan, dan yang biasanya bermainnya itu dalam jangka waktu yang lama. Terus juga biasanya beberapa gamer itu kompetitif banget. Artinya, gamer itu bersaing dalam beberapa permainan untuk mendapatkan uang gitu. Jadi nggak cuma main-main biasa aja gitu. Jadi ada hadiahnya juga yang disediain selama permainan. Terus ada yang tahu nggak contoh siapa sih gaming yang terkenal di Indonesia? Kalau yang terkenal ya, Miss, itu mungkin Just No Limit, RRQ Lemon gitu, Miss. Tapi kalau yang konten Gerard Wijaya, Miss, keren banget, Miss. Kalau konten yang seru-seruan untuk game gitu, Miss, Gerard Wijaya. Oke, bener ya katanya Adit tuh. Jadi di Indonesia tuh ada YouTuber yang terkenal. Terus yang banyak terkenal tuh kayak Just No Limit, Dylan Pros, terus ya, dan masih banyak lagi ya. Terus selanjutnya nih, next itu ada beberapa vocabulary yang biasanya dipakai di gaming YouTuber. Next. Nih bisa dilihat ya, ada beberapa examples about vocab in game terms. Jadi yang pertama itu ada recall. Recall ini yang berarti kembali ke base untuk heal. Terus ada retreat yang berarti mundur.
terus ada gather yang berarti kumpul, terus ada punch attack yang berarti serang, terus ada juga victory yang berarti menang, ada defeat yang berarti kalah, dan ada roaming yang menjelajahi kawasan, dan yang terakhir itu ada enemy musuh. Jadi ini ada beberapa vocabulary sebagai vocabulary yang biasanya digunain sama gaming YouTuber. Next. Next, ini tuh ada food vlogger. Food vlogger ini adalah pekerjaan yang mengambil atau merekam gambar makanan dan biasanya itu disertai dengan sedikit improvisasi kayak waktu buat video itu kayak nggak cuma ngerekam si food vloggernya itu makan ya, jadi food vloggernya itu harus nyebutin kayak review rasanya, tempat, terus harga, dan lain-lain. Terus juga biasanya food vlogger ini ngelakuin review makanan dari suatu tempat. Kayak mungkin misalnya nih, ada yang nyari-nyari street food di Bangkok atau street food di Korea, biasanya kan kayak gitu. Jadi biar menarik para penonton. Kadang kan kalau Bangkok itu kan terkenal sama kayak kalau ngomongin Bangkok itu terkenal sama negaranya Thailand ya. Thailand itu biasanya banyak nih anak-anak Indonesia yang suka sama aktor-aktor Thailand. Ada nggak di sini yang suka sama artis-artis Thailand gitu? Pernah nonton, Miss, film Thailand, Miss. Oh, jadi tahu ya? Tahu, Bagus Miss, kan? tahu. Apun Cup. Di Cup. Sawadika, gitu kan biasanya. Dan kalau misalnya di street food di Seoul gitu, kalau misalnya Seoul kan terkenal sama apalagi Indonesia tuh banyak banget K-popers. Jadi kayak gitu juga bisa menarik minat penonton buat nonton gitu. Terus juga biasanya food vlogger ini ngelakuin ASMR itu atau Autonomous Sensory Meridian Response, di mana food vlogger itu ngebuat video makan yang berfokus pada suara. Kayak misalnya mengunyah makanan renyah gitu tanpa berbicara. Karena ya ASMR itu memiliki efek menenangkan gitu. Jadi banyak digunain untuk orang-orang membantu permasalahan sulit tidur gitu yang kerap dialami sama orang-orang. Jadi setelah nonton ASMR itu biasanya pikiran tuh akan jauh lebih rileks dan tenang gitu. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan kualitas tidur. Ada yang tahu nggak siapa food vlogger yang ada di Indonesia? Tan Boy Kun, Miss. Itu food vlogger bukan ya? Iya, itu Tan Boy Kun juga itu termasuk food vlogger. Ada lagi? Oke, jadi contoh food vlogger di Indonesia itu ada Tan Boy Kun ya, terus juga ada Ria SW. Terus kalau misalnya food vlogger yang biasa ngelakuin ASMR itu ada channelnya namanya K ASMR. Oke, terus next. Oke, jadi ada beberapa vocabulary yang biasanya digunain dalam food vlogger gitu. Biasanya tuh food vlogger banyak berbicara kayak tentang review rasa gitu kan. Jadi kayak yang pertama itu ada flavor. Flavor itu rasa. Terus ada salty, asin. Terus juga open, buka. Fried itu goreng. Terus ada making yang artinya membuat. Terus ada bulk yang artinya membeli. Oke. Selanjutnya itu ada workout YouTuber. Ada nggak yang pengen jadi workout YouTuber di sini? Mau, Miss, Jangan, mau. Miss.
Ya, Adit Miss. banget. Miss. Apa alasannya pengen jadi workout YouTuber? Awalnya tuh nggak suka nih. Terus kan masa pandemi ini kayak buat ngisi, bukan ngisi daily activity gitu. Jadi Hmm. ngisi workout gitu, Miss. Sebenarnya nggak terlalu rajin, tapi pengen rajin gitu, Miss. Adit Terus pengen udah jadi gitu, seleb, Miss. iya, Pengen Miss. jadi seleb? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Miss. Bisa juga kok. Iya. Karena kan workout ini itu kan sebelum kita bahas workout YouTuber dulu, kita harus tahu dulu workout itu artinya apa. Workout is another word for physical exercise in the form of activities carried out by someone to improve or maintain body fitness. And this workout activity is now becoming a new lifestyle for most people, especially millennials. Jadi workout itu kata lain dari latihan fisik yang berupa aktivitas yang biasanya itu dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran tubuh. Terus sekarang nih banyak banget masyarakat, apalagi kaum milenial gitu, yang ngelakuin workout ini. Karena banyak banget anak muda sekarang yang suka workout. Biasanya mereka pergi ke tempat gym karena di sana ada alat bantu latihannya gitu. Terus tapi ada juga yang nggak perlu alat bantu. Jadi cuma ngandelin kekuatan otot tubuh doang. Terus workout ini juga bisa sih dilakuin di rumah karena ya itu ada yang bisa dilakuin tanpa ada alat bantu latihan. Terus ini nih yang tadi katanya mau jadi selebgram, terus suka workout juga. Bisa banget nih jadi workout YouTuber karena kalian bisa itu buat video lagi workout terus dibagiin ke YouTube. Banyak keuntungannya. Yang diantaranya itu keuntungannya udah kita bisa membentuk badan bagus, sehat. Kita juga bisa dapat untung kalau ada AdSense-nya gitu. Terus selanjutnya kita bisa lihat nih contoh vocabulary yang ada di workout YouTube. Next. Next. Ini ada beberapa vocabulary yang biasanya digunain di workout YouTuber, yaitu ada repetition atau pengulangan atau waktu. Terus ada set. Set itu round atau babak. Atau accumulation or collection of repetition that have been done in a certain time. Terus ada superset. Superset ini adalah metode latihan yang melakukan 2 gerakan atau lebih secara berurutan dengan tanpa adanya waktu istirahat. Terus ada drop set, yaitu menurunkan beban. Terus ada juga piramid. Piramid itu menaikkan beban. Jadi ini ya vocabulary yang biasanya ada di workout YouTuber. Oke, terus yang terakhir tuh ada beauty vlogger. Dari namanya aja udah ketahuan ya kalau beauty vlogger ini merupakan vlogger yang bertemakan kecantikan. Biasanya nih, cewek-cewek yang seneng banget make up dan sebagainya ini jadi beauty vlogger. Di sini ada yang pengen jadi beauty vlogger nggak? Saya enggak, Miss. I want Miss because I love to Adit? share my makeup or skincare routine too. So I want to be beauty vlogger. Bagus banget Tania. Jadi kalian bisa nih jadi beauty vlogger dengan ngebagiin video tentang make up, terus skincare rutin, terus juga kayak misalnya rekomendasi pemakaian skincare. Kayak gitu tuh udah bisa dibilang beauty vlogger ya. Terus
Di Indonesia ini ada nggak sih beauty vlogger yang kalian tahu? Siapa aja gitu? Ada Miss, maybe Tasya Farasya. Iya, Tasya Farasya. Terus, Nanda Cinta, Miss. ya, oke. Yang lain? Nggak tahu nih saya. Oke, biasanya yang tahu kayak gini tuh memang cewek-cewek ya. Cowok-cowok biasanya tuh yang kayak gaming tadi gitu kan. Terus, em, apa aja sih biasanya vocabulary yang biasanya digunain sama beauty vlogger ini? Jadi, next. Nah, ini adalah contoh vocabulary yang biasa digunain sama beauty vlogger. Yang pertama itu alat ya, karena kan beauty vlogger tuh biasanya meraktekin make up atau um, atau tentang skincare gitu, pasti ada alatnya kan. Yang pertama powder. Powder itu artinya bedak. Ada sun cream yang artinya pelembab. Ada blush on yang biasanya tuh pemerah pipi gitu kan. Terus ada maskara. Maskara itu cairan pelentik bulu mata. Terus ada juga instruction. Jadi instruction ini adalah arahan nih ya kan, arahan. Biasanya kalau misalnya beauty vlogger itu ngebuat video tentang make up, pasti dia mengarahkan gitu apa-apa aja yang harus dilakuin kepada penonton. Jadi yang pertama itu ada fairly. Fairly itu secukupnya. Terus ada try. Try itu artinya coba. Terus ada catch yang artinya tap. Terus ada don't forget yang artinya jangan lupa. Ada must, harus. Dan yang terakhir itu ada first of all. Artinya pertama-tama. Oke, jadi ini termasuk beberapa contoh vocabulary yang sering digunain sama beauty vlogger. Jadi maybe this is enough for our lesson today. Any question? Miss, mau tanya, Ya, Edit. ada gimana ya Miss kalau misalkan saya buat konten nih Miss, terus kayak gagal gitu Miss kontennya. Ada tips and trick gitu nggak Miss buat ngelanjutin apa nggak perlu kita lanjutin nih? Kalau misalnya kita buat konten nih, terus kontennya gagal, kita perlu ngelanjutin atau enggak ya? Jadi, kalau kalian emang bener-bener pengen banget jadi pembuat konten tersebut, misalnya pengen ngebuat konten tentang gaming YouTuber nih, terus kontennya gagal karena banyak orang yang nggak tertarik sama video kalian, nggak tertarik buat nonton. Coba kalian cari tahu gitu, apa yang ngebuat orang-orang tuh nggak tertarik sama video kalian. Jadi kalian bisa dengan nyari tahu, nyari-nyari video lain yang banyak penontonnya. Kenapa sih bisa kok dia ini bisa banyak penontonnya sedangkan punya saya enggak gitu. Jadi kalian harus belajar lagi, cari pengetahuan tentang apa sih yang biasanya ngebuat orang tertarik untuk nonton video YouTube. Jadi jangan menyerah gitu, buat lagi aja nggak apa-apa. Cari sesuatu yang baru supaya YouTube video kalian tuh lebih lebih fresh gitu ya, lebih enak buat dilihat dan mungkin bakal berhasil gitu suatu saat nanti gitu. Jadi gitu ya, Edit. Oke Miss, makasih ya Miss. Ya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Enggak ya? Oke, if you still want to ask, don't hesitate to chat with me. You can do it via my WA or in our class group.
biar teman yang lain juga itu bisa lihat gitu. Well, if there are no question, I will close today's class. Kita tutup kelas hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. See you next time, guys. Thank you. Miss, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.